Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di pertemuan ke-12 ya, pembangunan web. Sekarang kita akan membahas tentang sistem informasi perpustakaan yang berfokus pada transaksi peminjaman dan pengembalian ya. Untuk pokok bahasan di pertemuan ke-12 ini, pertama nanti kita akan mempelajari tentang operasi peminjaman pada perpustakaan seperti apa, kemudian tentunya jika ada peminjaman pasti akan ada pengembalian ya. Nanti di sini kalian akan dijelaskan bagaimana cara membangun transaksi peminjaman buku, kemudian transaksi pengembalian buku, kemudian jika buku tersebut ingin diperpanjang masa peminjamannya, nanti kita akan coba setting juga ya, bagaimana cara membangunnya. Kemudian terakhir di sini akan ada riwayat atau track record dari histori peminjaman dan pengembalian buku dari si user ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tujuan instruksional khususnya, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan konsep dan prosedur peminjaman, pengembalian, perpanjangan peminjaman dan histori peminjaman dan pengembalian buku di sistem informasi perpustakaan. Oke, saya akan jelaskan mengenai proses bisnisnya. Jadi di sini pertama kita lakukan login terlebih dahulu menggunakan akun admin ya, karena di akun admin ini semua proses itu dilakukan ya, termasuk tadi transaksi peminjaman, pengembalian, kemudian perpanjangan pengembalian dan histori, itu semua ada di admin ya. Nah, kita masuk menggunakan akun admin, kemudian nanti di sini sebelum kita masuk ke transaksi, tentunya kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan CRUD data ya, baik itu pada data buku, kemudian data mahasiswa, kemudian data admin. Seharusnya kalian sudah menyelesaikannya ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke menu transaksi. Di transaksi ini ada 3 menu utama ya. Di sini ada data transaksi, input transaksi, dan histori peminjaman. Di sini ada note, menu di atas merupakan kontrol panel transaksi peminjaman buku, hanya admin yang diizinkan menggunakannya. Mahasiswa hanya diperbolehkan meminjam buku perpustakaan maksimal 2 buku dengan batas peminjaman 7 hari. Bila lewat dari batas peminjaman akan diberikan denda 500 per hari. Oke. Nah, di sini kalau kita klik data transaksi, kita klik. Nah, ini di sini akan muncul data peminjaman buku ya. Mulai dari nomor, kemudian judul bukunya apa yang dipinjam, kemudian buku tersebut memiliki ID ya. Kemudian siapa peminjamnya di sini. Kemudian ini adalah ID peminjamnya. Dan ini adalah tanggal meminjam. Dan ini adalah tanggal seharusnya kembali. Ya, tanggal seharusnya kembali. Kemudian di sini ada status. Di sini ada yang meminjam selama 1 minggu dan ada yang meminjam selama 2 minggu. Yang 2 minggu ini berarti dia sudah memperpanjang. Ya, sudah memperpanjang. Asalnya 1 kali seperti ini, kemudian klik perpanjang menjadi 2 kali seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini ini ada telat keterlambatan ya, keterlambatan dari pengembalian bukunya. Jadi di sini kalau misalkan di sini saya meminjam sebagai mahasiswa, di sini meminjam tanggal 11 Mei dan mengembalikan tanggal 25 Mei. Sekarang sudah tanggal 8 Juni ya. Jadi sudah diperkirakan telat selama 14 hari. Nah, satu hari dendanya itu adalah 500 rupiah ya, sehingga total telat harinya itu 14 hari dikalikan denda 500 rupiah menjadi 7.000 ya. Dan ini kalau saya klik kembali, maka data buku pemrograman web ini akan kembali ya. Kemudian ketika saya perpanjang, maka ini tidak bisa lagi dilakukan karena ini sudah 2 kali diperpanjang ya, sudah selama 2 minggu ya. Nah, kemudian selain proses pengembalian dan perpanjang ini berdampak ke data transaksi, tapi juga berdampak ke data tabel yang lain ya. Jadi misalkan di sini kita akan
simulasikan bahwa misalkan data buku ini saya coba meminjam ya, misalkan sini ada komputer graphic design. Nah, jumlah bukunya ini 17 ya. Kalau nanti saya klik pinjam, di sini saya coba meminjam misalkan ya. Tadi kan jumlah bukunya ada 17 ya, ada 17 komputer graphic design. Nah, di sini saya meminjam tanggal 8 Juni, kemudian jika tanggal kembalinya 1 minggu, berarti hanya 1 minggu masa peminjamannya, berarti kembali diharuskan tanggal 15 Juni ya. Kemudian kalau saya mengklik di sini 2 kali, maka kembalinya tanggal 22 Juni gitu ya. Nah, ini saya klik 1 kali saja, berarti saya harus mengembalikan tanggal 15 Juni. Saya klik simpan, maka seharusnya komputer graphic design ini berkurang 1 ya. Tadi yang asalnya misalkan di sini saya tadi saya di sini 17 ya, 17 menjadi 16. Nah, di sini ini akan berkurang seharusnya menjadi 16. Nah, di sini kita pinjam dengan nama saya komputer graphic design, ini 1 kali pinjamnya, simpan. Nah, itu data peminjaman 1 kali berhasil. Nah, di sini ada keluar komputer graphic design, saya meminjam dari tanggal 8 Juni sampai 15 Juni, meminjam selama 1 minggu dengan keterlambatan 0 hari karena belum melampaui tanggal 15 Juni 2020 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian satu tadi komputer graphic design jadi 16 jumlahnya. Kita lihat. Nah, ini jadi berkurang jadi 16 ya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau saya kembalikan bukunya di sini di transaksi, saya kembalikan bukunya. Ketika saya kembalikan bukunya, misalkan saya akan coba mengembalikan buku yang ini ya, multimedia, dia sudah telat 14 hari, berarti ada 7.000 masuk ke data kas ya. Jadi kalau diperpanjang tidak bisa. Nah, ini buku yang dipinjam tidak dapat diperpanjang karena sudah terlambat. Kembalikan dahulu kemudian pinjam kembali. Nah, karena dia sudah 2 kali peminjaman tidak bisa ya. Jadi ya hanya 1 kali yang bisa diperpanjang. Nah, kalau saya perpanjang di sini, maka ini akan berubah menjadi tanggal 22. Ya, karena dia baru 1 kali meminjamnya. Nah, lihat di sini udah berubah tanggal 22 Juni ya. Nah, seperti itu diperbolehkan. Nah, kemudian jika saya kembalikan multimedia ini, maka buku multimedia akan bertambah 1. Maka buku multimedia akan bertambah 1. Kita lihat. Buku multimedia saat ini jumlahnya ada 14. Kalau saya kembalikan. Nah, ketika saya klik kembali, yang pertama buku ini akan kembali ke sini sehingga jumlahnya menjadi 15. Kemudian selanjutnya jika saya perpanjang tidak bisa karena sudah 2 kali peminjaman, kemudian karena maksimalnya adalah 2 kali peminjaman atau selama 2 minggu ya. 1 kali peminjamannya itu diberikan waktu 1 minggu. Kemudian denda ini akan masuk ke data kas, ke sini, ke data kas ini. Di sini akan ada keluar tanggal 8 Juni membayar sebanyak Rp7.000 dari keterlambatan denda yang didapat dari pengembalian buku multimedia. Oke, kita lihat dulu di sini untuk data bukunya apakah bertambah atau tidak ya. Multimedia jumlah bukunya harusnya menjadi 15. Saya akan kembalikan. Nah, sudah hilang. Di sini kita refresh, multimedia jadi 15 ya seharusnya. Nah, ini sudah berubah menjadi 15 bukunya ya. Kemudian di data kas di sini muncul tanggal 8 Juni pembayaran Rp7.000 karena keterlambatan dari pengembalian buku multimedia, sehingga kalau ditotalkan itu akan menjadi Rp913.500. Ini adalah jumlah total uang kas dari keseluruhan. Di sini ada tanggal-tanggal pengembaliannya ya. Ini adalah user yang telah mengembalikan dijadikan uang kas ya. Jadi uang kas ini sumbernya dari denda telat pengembalian buku ya. Jadi sehingga perpustakaan memiliki uang kas tersendiri ya. Bisa jadi di sini digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dari si perpustakaan sendiri atau pembelanjaan buku dan lain-lain ya.
Nah, seperti itu. Itu tadi kita berbicara mengenai data transaksi. Kemudian kalau untuk input transaksi seperti biasa yang tadi saya lakukan ya. Di sini ada data peminjam, ada judul bukunya apa yang mau dipinjam, kemudian ini tanggal pinjamnya ini tanggal sekarang. Kemudian ini 1 minggu untuk masa 7 hari ya di sini, dari mulai tanggal pinjam terhitung 7 hari sampai tanggal kembali. Ini kalau 2 minggu di sini terhitung 14 hari dari tanggal pinjam ditambah 14 hari sehingga keluarlah jangka waktu 2 minggu. Kemudian ini untuk pinjamnya, jika kita memilih 1 kali maka durasinya 1 minggu peminjamannya. Jika kita memilih 2 kali maka durasi peminjamannya 2 minggu ya. Kita simpan, nanti akan keluar di sini. Nanti akan keluar di data transaksi ini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk keterlambatan ini otomatis melakukan perhitungan ya. Jadi di sini ada perhitungannya. Kemudian selanjutnya untuk histori peminjaman, ini adalah histori atau track record keluar masuk buku ya. Di sini ada pinjam, ada kembali, ada pinjam, ada kembali gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada judul bukunya apa, kemudian ini ada nama peminjamnya, kemudian di sini ada tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi proses bisnis yang ada pada transaksi peminjaman dan pengembalian buku beserta dengan perpanjangan buku dan histori peminjamannya, dan keterkaitannya atau terintegrasinya dengan data-data yang lain ya, salah satunya dengan stok buku dan data kas ya. Oke, nah kita langsung saja mulai ke praktikum perancangan transaksi perpustakaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem informasi perpustakaan yang PHP native ya. Kita masuk, kemudian kita login terlebih dahulu menggunakan akun admin. Dari sini kita klik data transaksi. Nah, di transaksi ini dia memanggil view transaksi ya. Jadi kita copy paste dulu data transaksinya. Di sini kita masuk ke perpustakaan. Kemudian kita masuk ke login multi user, kita masuk ke app, kita cari transaksi. Ini transaksi ya, transaksi. Kemudian selain transaksi dia juga memanggil data transaksi ya. Kita tandai juga data transaksi pakai kontrol ya, ditekan kontrol supaya tercopy semua. Ini data transaksi, ada 2 yang kita kopikan ya, 2. Kemudian setelah itu apa lagi yang dibutuhkan untuk view-nya? Kita lihat data transaksi, input transaksi, input kita kopikan juga. Transaksi, input transaksi 3 dengan data transaksi. Kemudian selanjutnya kita klik histori peminjaman. Di sini keluar histori peminjaman. Histori peminjaman. Oke, jadi ada 4 view ya, data transaksi, histori peminjaman, input transaksi, dan transaksi sendiri. Oke, kita copy. Kita kopikan ke perpustakaan kita ya, CI Perpus kita. Kemudian ke CI Perpus, kemudian nanti di sini kita cari view ya, kita view, kemudian kita klik admin karena dia posisinya ada di dalam admin. Nah, seperti ini ya, ini adalah 4 tampilan yang sudah siap kita panggil ya. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka kita akan coba ketik controllernya ya. Controllernya kita ketik dulu. Oke, kita buka dulu controller adminnya. Kemudian di sini kita akan coba lihat di menu. Sebentar, kita cek dulu di menunya.
Kita buka dulu perpustakaan yang CI Propusnya. Kita buka dulu sebentar. Nah, kita login. Kita masuk ke data transaksi di sini di admin index. Di admin index di sini enggak. Nah, di sini kalau kita cek di view admin, di home admin, di sini kita lihat bahwa data transaksi ini mengarah ke controller admin. Kita membuat function transaksi ya, function transaksi. Jadi di sini di admin sendiri kita harus membuat function transaksi. Nah, di sini ya kita buat public function transaksi, kemudian dia akan coba memanggil view ya, memanggil view. Admin / transaksi. Kemudian selain itu kita akan coba juga panggil data transaksi ya, public function data transaksi. Kita coba panggil juga di sini. Kita akan membuat variabel data yang di dalamnya terdapat query ya. Di sini kita panggil query dari tabel user, di mana si levelnya itu hanya yang memiliki level user saja ya. Sini juga kita coba kita akan memanggil data 2 ya, yang isinya tentu masih berisi query. Baru kita buka view-nya ya, kita panggil.
Ini untuk input transaksi ya. Ini kita passing variabel datanya menggunakan variabel data ke view ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya memanggil dua query ini, tujuannya ketika input pertama kali data di sini. Nah, di sini dia membutuhkan dua query ya, dikarenakan di sini ada dua kali pemanggilan query. Yang pertama adalah memanggil data user yang ini, memanggil ini, kemudian yang kedua memanggil data buku. Maka dari itu saya di sini menginputkan dua query ya. Tujuannya untuk tadi dipanggil ke dua data dropdown tadi. Oke, seperti itu. Kita coba lihat. Efeknya, kita klik dulu home, data transaksinya kita klik admin transaksi ya. Oke, di sini ada typo sedikit ya, transaksi. Oke, kita buka kembali. Oke, fokusnya ini udah keluar ya data transaksinya, tapi belum keluar semua fotonya. Nah, kita tambahkan di sini di transaksi untuk menunya ya, menu di atasnya ya. Jadi kita ambil dari home admin boleh. Nah, ini untuk div ID kontennya kita copy saja ke atas ya, div ID konten. Kemudian nanti di sini kita akan tutup divnya ya. Di sini kita akan tutup seperti ini, cara menutupnya. Jadi di sini saya kopikan sini div ID konten, jadi ada di dalam sini. Jadi kontennya ada di dalam div ID konten. Kemudian selanjutnya di bagian bawah saya kopikan ini ya, dari div ke HTML agar rapi ya. Nah, terus kalau kita refresh ini akan seperti ini. Ini tanpa gambarnya belum keluar. Nanti kita akan coba tampilkan lagi. Kita akan coba tampilkan gambarnya. Ini ada catatan. Jadi kita buka datanya menggunakan ini. Kita panggil gambarnya ya. Kita copy paste saja, itu cepat ya. PHP URL assets ini img ya. Kita cek dulu apakah benar ada di img untuk foldernya ya, assetsnya. Oh, benar ada di img ya. Oke, kita refresh. Nah, ini akan keluar seperti ini gambarnya ya. Nah, ini kita sudah selesai memanggil view transaksi ya. Kemudian di sini di data transaksi kita klik, ini belum bisa. Dia coba memanggil, ini linknya belum tepat ya. Jadi kita perbaiki dulu linknya.
Ini ada data transaksi, input transaksi, history peminjaman. Kita perbaiki dulu linknya. Kita copy paste saja yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk linknya, kita copy paste dulu. Sementara di sini, nah kita lihat di contoh. Jadi kalau kita klik data transaksi, maka dia akan muncul link ke data transaksi ya. Kemudian kalau kita klik input transaksi, maka dia akan masuk ke function input transaksi. Dan kalau kita klik history peminjaman, maka dia akan memanggil function history peminjaman ya. Jadi di sini kita lihat ini adalah data transaksi, kemudian yang ini adalah input transaksi, dan yang ini adalah history peminjaman. History peminjaman ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita klik, kita refresh dulu. Nah, ini sudah memanggil data transaksi ya. Ini sudah mulai keluar error, tandanya udah berhasil. Kemudian kalau kita klik input transaksi juga sama. Ini not found, sebentar. Ya, karena saya belum menginputkan function di sini di adminnya ya. Ini belum ada input transaksi, baru ada data transaksi saja. Kemudian history peminjaman juga sama, not found, karena saya belum menginputkan function history peminjaman. Selanjutnya kita masuk ke function data transaksi ya. Nah, ini di sini kita perbaiki dulu si view-nya. Nah, kita masuk ke data transaksi, view, application, view data transaksi di admin. Nah, di sini kita hapus dulu bagian atasnya. Di sini kita tidak memerlukan ini. Nah, seperti ini. Kalau kita seperti ini ya. Nah, seperti ini data targetnya. Oke, kita hapus dulu seperti tadi. Dihapus dulu, kemudian di sini kita ganti satu persatu untuk link wrap-nya ya. Kita ikuti yang sudah ada saja biar cepat, menggunakan teknik base URL ya. Kita copy paste saja di sini sampai ke assets. Di sini dia akan mencoba memanggil CSS, kemudian image ya yang terkait, kemudian JavaScript juga. Ini juga sama, kita coba panggil blue ini menggunakan teknik tadi assets ya, yang ada di folder img. Ini juga sama, image search nya kita tambahkan base URL, kemudian kita tambahkan folder img. Oke, sejauh ini sudah selesai. Kita lihat dulu di sini. Masih ada error ya.
Nah, di sini udah muncul input transaksi buku perpustakaannya. Ini ada tanggal pinjam, tanggal kembali udah keluar ya. Sebentar. Nah, di sini kalau kita undo ya, kita undo terus menerus. Nah, nanti di sini kita melihat yang tadi sebelum kita ubah. Di sini dia memanggil include koneksi transaksi. Ini untuk koneksi data ke database-nya. Kemudian untuk include transaksi fungsi. Nah, di sini tujuannya agar dia mampu mendeteksi tanggal, selisih tanggal ya. Selisih tanggal di sini kalau kita cek transaksi fungsi ini, dia ada di dalam General Tracer app. Nah, di sini di transaksi fungsi, di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada function terlambat, keterlambatan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada perhitungan otomatis ya, menghitung keterlambatan dari tanggal kembali, tanggal pinjam, dan tanggal saat ini ya. Nah, di sini kita lihat ada function terlambat, ada tanggal deadline, dan tanggal kembali. Ya, tanggal deadline ini adalah tanggal yang seharusnya kembali ya. Kemudian tanggal kembali itu adalah tanggal saat ini yang dia kembalikan ya. Selisihnya itu adalah, jadi nantinya adalah tanggal kembali saat ini dikurangi tanggal deadline yang seharusnya ya. Jadi kalau misalkan ada keterlambatan ya nanti akan muncul di sini. Kalau tidak keterlambatan ya pasti 0 ya. Nah, pasti 0 di sini. Kemudian nanti dibagi 8400 ya. Nanti di sini akan keluar selisih ya. Jadi di sini 86.400 ini merupakan perhitungan ya, perhitungan tanggal, kemudian dikonversi menjadi waktu. Waktu itu kan ada jam, menit, dan detik, itu dikalikan nanti akan keluar 86.400. Kemudian nanti di sini ada selisih ya. Di sini ada selisih. Jika selisihnya lebih besar dari 1, maka hasil tanggalnya itu akan keluar. Maka jika tidak ada selisih atau selisihnya minus ya, minus artinya tidak ada keterlambatan, maka hasil tanggalnya itu akan keluar 0, sehingga nanti di return function ini akan mereturn hasil tanggal sebagai outputnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba redo lagi. Nah, yang tadi ini kita harus sampai sini ya. Nah, transaksi fungsi ini kita copy paste di bagian atasnya agar nanti bisa menghitung otomatis ya. Nah, seperti ini kita copy paste bagian atas. Nah, kemudian di sebelah sini, sebentar. Nah, di sini untuk memanggil data parsing ya, yang di-passing dari controller, kita gunakan for each ya. Tadi di sini di admin kita mempassing data satu ya, data satu yang selalu utang from user where level user ya. Di sini kita panggil data saja. Di sini kita tulis for each. For each, kemudian di sini panggil data s di, kemudian ini kita kurung buka, kemudian nanti di sini echo sepertinya kita for each. Kemudian nanti di sini kita tulis di sini nomor, ini bukan S hasil tapi seperti ini ya, nantinya begini, kemudian titik. Nah, ini sebagai pemisah ya, data pemisah. Nah, ini seperti ini sama. Kita copy paste saja biar cepat ya. Nah, seperti ini kita ganti. Nah,
Nah, kemudian nanti di sini kita akan panggil variabel yang di s-nya ya. Di sini kan s-nya sebagai d ya. D, kemudian nanti di sini juga sama d juga. Ini juga d juga. Ini juga sama d. Dan nanti di sini kita tuliskan nomor pertama itu adalah judul buku. Judul buku, kemudian sesuaikan dengan field yang ada di atas ya. Yang selanjutnya ini ada ID buku. Kita lihat terlebih dahulu di sini, select bintang from user. ID peminjam, ini kita tulis lagi PGL pinjam, PGL kembali, kemudian status dan keterangan. Ini sesuaikan dengan field di database ya. Nah, di sini setelah itu kita klikkan 500 di sini ya, karena terlambatnya 500. Setelah selesai melakukan S seperti ini, kita ubah dulu di sini di admin. Ini ada kesalahan kode program ya. Jadi di sini seharusnya kalau saya ubah di sini, nah seperti ini ya. Jadi di sini ada data this DB query select bintang from transaksi ya. Salah transaksi tadi itu, maaf salah, bukan dua query ya. Transaksi where status pinjam, where status pinjam, order by, ID transaksi, result array. Jadi untuk data transaksi ini dia memanggil tabel transaksi ya, pinjam transaksi result array, disload view dan data transaksi array data. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita teruskan lagi yang tadi di sini. Tadi setelah kita nulis 500 di sini, berarti sudah selesai keseluruhannya. Ya, coba kita simpan, kemudian kita panggil di sini. Kita refresh terlebih dahulu, kita panggil. Nah, ini sudah keluar tampilannya. Di sini masih ada error. Jadi untuk keterlambatannya di sini ini masih error ya. Sudah ada komputer grafik 1.1 itu udah benar, tapi terlambatnya masih error. Kita coba cek lagi ya. Tidak ada hasil di 135. Di 135 ini tidak ada hasil. Oke, di sini tidak ada hasil ya. Jadi ini kita ganti D. Kita coba refresh kembali. Masih katanya 146 masih ada. 146 kita lihat. Nah, ini kembali actionnya masih ada ya, kita ubah saja. Nah, untuk kembali actionnya ini kita copy paste saja, kalian ikut saja apa yang coding yang saya sudah buat ya. Di sini kita copy paste sampai sini. Nah, kita paste. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi codingannya tadi tidak bisa memanggil yang tadi. Jadi di sini kita akan coba panggil kembali action. Kemudian di sini ada ID transaksi, ID-nya. Kemudian ini ada ID buku dan denda ya. Jadi di sini kita akan coba. Di sini kan ini tombol kembali ya. Tombol kembali ini dia mencoba memanggil action kembali, dan dia mencoba mengirim parameter transaksinya dan ID buku beserta dengan denda.
ya, dikirimkan ke controller, nanti controller akan memproses. Kemudian selanjutnya untuk perpanjang action juga sama, kalian ikuti coding yang sudah saya cantumkan di sini seperti ini, copy paste di antara satu tip ini. Nah seperti ini ada base URL index php admin perpanjang action. Dia coba memanggil pengirim parameter dari transaksi, buku, keterlambatan, kemudian deadline, dan keterangannya ya, ke function si perpanjang action ya. Nah seperti itu. Coba kita lihat apakah masih ada error. Nah ini sudah berhasil membuat data transaksi buku perpustakaan ya. Di sini ini ada nomor bukunya, ada judul buku, kemudian ID buku, ada nama peminjam, ID peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status keterangan, dan keterlambatannya sudah otomatis ya, begitu otomatis. Kemudian ada kembali, ada perpanjang ya. Kalau kita klik perpanjang, ini belum aktif, masih page not found. Kemudian kembali juga sama, masih page not found karena kita belum membuat function perpanjang dan kembali ya. Kita sekarang masuk ke ke sintak awal dulu ya. Di sini kita kita aktifkan dulu kembali action dan perpanjang actionnya. Kemudian kita sekarang masuk ke controller admin ya. Kita aktifkan dulu kembali actionnya. Tadi kan di sini di data transaksi ini dia mencoba memanggil controller admin function kembali action dan controller admin function perpanjang action ya. Kita buat dua itu. Kita buat public function kembali action, dan satu lagi public function perpanjang action ya. Ini adalah metode inti ya di dalam transaksi perpustakaan. Ini adalah metode inti. Selain nanti ada yang namanya input transaksi action ya. Nah di kembali action ini tentunya ada beberapa parameter yang diminta sesuai dengan yang tadi dikirim oleh data transaksi. Parameternya yang pertama ada ID transaksi, kemudian ada ID buku, ada denda, sudah ya, sudah. Oke, kemudian untuk perpanjang action ada ID transaksi, ada ID buku, keterlambatan, ada tanggal deadline, dan ada keterangan. Oke, kita coba masukkan dulu ke masing-masing ini. Yang kembali action dulu ya. Ini tadi yang pertama ada ID transaksinya apa? Get ID transaksi. Kemudian ada get ID bukunya apa, get ID bukunya apa, kemudian get dendanya. Oke. Get transaksi, get ID buku udah sesuai belum ya? Transaksi, buku, denda. Oke, kita lihat transaksi, buku, denda. Oke. Nah, parameternya sudah selesai untuk yang kembali action. Kemudian satu lagi untuk yang perpanjang action. Ini agak banyak ya. Tadi kan pertama dia minta ID transaksinya ya. Get ID transaksi, get ID transaksi, kemudian get ID buku, kemudian get keterlambatannya. Setelah transaksi, buku, keterlambatan, transaksi, buku, keterlambatan, deadline-nya.
Tujuannya parameter ini digunakan agar data yang ada di view tadi bisa terkirim ke function di controller ya, sehingga nanti di controller ini kita akan coba racik ya data tersebut, kita setting supaya bisa maksimal digunakan fungsi dari functionnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita isi untuk function kembali action. Nah, ini kita coba lihat codingannya untuk function ini. Nah, seperti ini ya kodenya. Saya copy paste saja biar cepat ya. Tapi akan saya terangkan juga untuk isi dari function ini. Di sini kita akan coba tampung masing-masing parameter ini di variabel ini, denda, transaksi, dan buku. Tampung. Setelah ditampung, nanti kita akan coba deteksi tanggal saat ini. Nah, di sini ada data 1, array status kembali. Ini data 1 ini berisi status kembali, artinya ketika dikembalikan si statusnya itu akan berubah jadi kembali gitu ya. Jadi kembali, kemudian tidak akan lagi statusnya pinjam. Kemudian where ada transaksi. Nah, ini seperti ini mencoba mengupdate ya ini. Kemudian selanjutnya ada buku, list buku, select bintang from where ID buku. Nah, ini dia coba memanggil data buku berdasarkan ID buku yang ada di sini. Kemudian di sini jumlah buku di sini akan keluar jumlah buku saat ini yang ada di stok. Kemudian data 2 array jumlah kembali buku. Di sini dia didapatkan dari sini kembali buku sama dengan si jumlah buku saat ini. Ketika dikembalikan kan akan nambah 1 ya, nambah 1. Nah, ini artinya ketika proses kembali maka buku tersebut akan bertambah 1 di database. Nah, nanti setelah kembali buku ini ditambahkan 1, maka dia akan mengupdate tabel buku ya di field jumlah, dimana ID bukunya berapa gitu ya. Ini untuk where-nya. Kemudian terakhir ada data ketiga, yaitu kas. Di ID kas ini dia coba menambahkan data baru di ID kas ya. Nah, di ID kas ini dia coba membuat array ID kas, tanggal, dan denda. Nanti di ID kas ini dia akan masuk ke kas model, insert data, kas. Kemudian untuk yang buku, yang ini, yang buku dia akan coba masuk ke buku model, update data buku. Kemudian untuk transaksi model, ini yang ini ya, yang ini kembali untuk data 1. Nah, ini di data 1 itu untuk mengelola transaksinya, data 2 untuk mengelola updating jumlah buku, data 3 untuk menginput nilai ID kasnya. Jika berhasil, maka akan muncul pesan pengembalian buku, ID-nya berapa berhasil. Kalau gagal, pesan pengembalian buku, ID buku ini gagal. Oke. Cuma di sini masalahnya kita belum membuat transaksi model, buku model, dan kas model ya. Dan kita juga belum mengaktifkan model-model ini di autoload ya. Oke. Sekarang kita buat dulu model model transaksi buku dan kasnya di folder model. Kita masuk ke folder model. Nah, di sini di folder model ini kita sudah punya kas model dan transaksi model yang kita pernah kita buat ya. Transaksi kita klik 2 kali, kas model kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk transaksi modelnya kita belum punya isiannya ya. Nah, di sini saya sudah punya isiannya. Saya tinggal copy paste saja. Nah, ini public function transaksi, get transaksi, where status pinjam. Nah, ini untuk menampilkan kondisi awal ya. Jadi dia menampilkan data transaksi peminjaman dengan status buku yang masih dipinjam. Jadi belum diupdate kembali ya. Tadi kan update kembali itu di function kembali action ya. Kemudian di sini ada data this DB query select bintang from transaksi dan seterusnya ya. Di sini ada insert data, update, delete. Ini seperti biasa sama. Sebetulnya tidak ada perbedaan dengan yang buku model ya. Kan di sini kan sudah punya buku model ya. Nah, ini hampir mirip dengan buku model yang telah kalian buat seperti ini ya. Kemudian satu lagi ada kas model ya. Nah, untuk kas model ini juga saya udah punya codingannya, tinggal kita paste saja di sini.
biar cepat ya. Di sini dia ada get cast, select bintang from cast ya. Kemudian nanti di sini ada insert data, update dan delete ya. Nah, kemudian kita aktifkan di autoload-nya. Di sini autoload kita aktifkan, application, config, ada autoload. Nah, di sini kita belum aktifkan. Kalau di sini kita sudah mengaktifkan ya, admin model, buku model, GUID model, cast model, user model, transaksi model sudah. Kita aktifkan. Coba kita lihat dulu di sini di admin. Ini sudah aktif ya. Oke, berarti transaksi model dan cast model kita sudah bisa digunakan. Oke, kemudian selanjutnya kita refresh terlebih dahulu agar codingannya terpanggil. Di sini saya mencoba meminjam komputer grafik design di database. Komputer grafik design itu bukunya ada 16 karena saya pinjam satu ya, ada 16. Saya klik perpanjang. Ini belum aktif ya. Kalau saya klik kembali, ini harusnya dia bisa kembali. Sebentar, kita klik yang ini saja deh ya. Yang ini lebih lengkap karena ada dendanya juga ya. Ini buku IoT itu bukunya ada 35 buku. Kalau saya kembalikan, ini harusnya ini berubah menjadi 36 buku. Kemudian di kas, transaksi kas di sini, ini akan muncul tanggal 8 Juni pembayaran sebanyak 10.000 ya. Saya kembalikan. Nah, sudah kembali. Di sini kita lihat harusnya bukunya jadi 36 IoT-nya. Betul 36 ya, udah berubah. Kemudian untuk transaksi kasnya di sini 10.000 sudah masuk ya. Hanya di sini 7 Juni ya. Oke, kemudian selanjutnya kita sekarang masuk ke coding ini ya. Tadi kan statusnya di sini pertama yang dilakukan adalah ketika pengembalian maka buku tersebut akan bertambah 1, kemudian kas akan bertambah ya, baru kemudian setelah diklik kembali juga maka status peminjaman itu akan berubah menjadi kembali ya di sini. Nah, di sini kita lihat Internet of Things yang dipinjam oleh user ini, user 3, statusnya menjadi kembali ya, asalnya pinjam jadi kembali, berubah. Nah, jadi sekali function itu kita bisa melakukan beberapa kali proses itu disebut dengan transaksi ya, transaksi seperti itu. Kita sekarang masuk ke perpanjang action. Nah, di perpanjang action ini saya langsung paste saja codingannya. Nah, seperti ini. Ini ada variabel yang mengget si parameternya ya supaya masuk ke sini. Nanti date-nya ini date tanggal hari ini, statusnya kembali transaksi sama sebentar. Nah, di sini sama ya. Di sini ada transaksi, buku, keterlambatan, deadline dan keterangan ya. Ini semua di get. Kemudian nanti di sini ada jika keterlambatannya lebih dari 0, artinya ada muncul 1, maka buku yang dipinjam tidak dapat diperpanjang karena sudah terlambat ya, kembalikan dahulu kemudian pinjam kembali. Jadi ketika terlambat maka buku tersebut tidak bisa dipinjam. Kemudian jika keterangannya 2 kali maka buku yang dipinjam tidak dapat diperpanjang. Jadi kalau misalkan keterangannya tadi 2x maka buku tersebut tidak bisa dipinjam ya, karena buku tersebut sudah dipinjam selama 2 minggu. Tapi jika keterangannya masih 1 kali dan keterlambatannya kurang dari 7 hari, artinya dia masih bisa diperpanjang. Nah, di sini saya coba melakukan pemecahan array ya, dengan melakukan explode. Dia akan memisahkan karakter strip ya dari tanggal
Jadi tanggal kembalinya itu akan dipecah, ya dipecah tanggal kembalinya, kemudian nanti si tanggal kembali pemecahan ini itu akan dipecah menjadi data 1, data 2, data 3. Kemudian data tersebut di sini akan saya cocokkan dengan data tanggal sekarang ya. Nanti di sini di data tanggal kembali ini kita akan update keterangannya menjadi 2 kali perpanjang ya. Kemudian di mana di sini kali transaksinya itu berapa gitu ya, sehingga nanti proses ini akan dimasukkan ke dalam function update data di dalam transaksi model dengan parameter tabel nama nama tabelnya apa, kemudian datanya apa yang akan diubah, kemudian where di sini primary key yang dibutuhkannya apa gitu ya. Jika berhasil maka pesan perpanjangan buku ini berhasil, jika gagal pesan perpanjangan buku gagal. Kita simpan. Untuk perpanjang action kita coba refresh, kita lihat di sini kalau 2 kali bisa diperpanjang tidak. Ini kan keluar buku yang dipinjam tidak dapat diperpanjang karena sudah dipinjam selama 2 minggu, kembalikan dahulu kemudian pinjam kembali. Kemudian yang ini juga sama, kalau diperpanjang tidak bisa ya. Nah yang itu yang seperti ini, yang 1 kali ini perpanjang, udah terlambat nggak bisa tetap. Jadi di sini 1 kali juga tidak bisa. Jadi kita bisa memperpanjang kondisinya kalau si komputer grafik desain ini buku ini sama sekali tidak terlambat dan masih 1 kali peminjamannya. Jadi kalau masih sudah terlambat tidak bisa diperpanjang ya. Jadi buku harus dikembalikan terlebih dahulu karena ada kewajiban untuk membayar denda di sini ya. Nah coba komputer grafik desain ini kita update terlebih dahulu di sini di transaksinya. Komputer grafik desain kita ubah dulu karena kita belum bisa input datanya ya di di input transaksi dan kita tidak bisa melakukan edit transaksi. Jadi di sini kita ubah dulu saja di sini ya peminjamannya. Jadi kalau tanggal 8 sampai tanggal 15 ini kan 2 minggu ya, kita ubah di sini jadi tanggal 15. Ini di sini kita ubah tanggal 1 kali ya. Kita simulasikan saja codingannya untuk mengetes apakah perpanjangan actionnya berhasil atau tidak. Nah di sini kita refresh, ini sudah jadi 1 kali ya. Kemudian tanggal kembalinya jadi 1 minggu. Itu tanggal 8 sampai tanggal 15, 7 hari ya selisihnya. Kemudian kita perpanjang. Nah jadi 2 kali ya. Di sini udah berubah jadi 22 Juni. Oke, kita sudah berhasil melakukan pemanggilan function data transaksi, function kembali action, dan function perpanjang action ya. Seperti itu, kita kembali transaksi. Ini tidak bisa dilakukan ya. Oke, sebentar, transaksi ini kita akan coba panggil transaksi. Di sini data transaksi. Nah di sini ini masih memanggil seperti ini ya, data transaksinya. Kita ubah saja seperti ini. Kita ubah seperti home admin data transaksi di sininya ya. Jadi kalau diklik ini sebetulnya dia akan berpindah ke data transaksi. Nah ke sini, ke transaksi ya. Jadi kita copy paste saja ke transaksi. Jadi di sini nah di sini kita bukan yang print ya, yang print belum bisa, nanti kita akan belajar sesi khusus di print. Di sini kita coba panggil yang ini.
kita paste transaksi ke transaksi ya. Oke, coba kita refresh, klik. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian tinggal input transaksi, belum ya, sama history peminjaman, belum. Oke, untuk input transaksi saya belum buat functionnya. Kita buat fungsinya terlebih dahulu dan history peminjaman sekaligus ya, biar cepat. Nah, selanjutnya setelah tadi kita berhasil membuat perpanjang action dan kembali action ya, kita sekarang buat history peminjaman. History peminjaman di sini, ini kita buat variabel data. Di sini ada select bintang from transaksi, order by ID transaksi, dash ya. Jadi dia menampilkan data transaksi dari mulai transaksi yang transaksi tertinggi ya. Jadi transaksi terbaru dia akan tampilkan paling teratas ya, karena dia menggunakan descending. Kemudian di sini dia akan mencoba memanggil admin history peminjaman ya. Jadi dia memanggil view di folder admin, kemudian file view history peminjaman ya, sambil dia mengirimkan data query ini. Kemudian untuk input transaksi, di sini saya membuat dua query ya, ada select bintang from user, file label user, kemudian order by username. Kemudian ada data 2, select bintang from buku, order by ID buku. Kemudian di sini saya coba panggil view admin input transaksi array data 2. Oke, dia mencoba mengirimkan dua kali ini ya, query ya. Tadi kan saya sudah bilang ke kalian bahwa di sini di input transaksi di sini ada dua proses ya, ada dua pemanggilan, ada user dan ada data bukunya. Kemudian setelah itu jika kita panggil di sini input transaksi, ini masih page not found. Input transaksi masih page not found. Oke, masih page not found. Input transaksi masih page not found. Kita coba refresh. Nah, ini sudah bisa terpanggil ya, tinggal kita klik saja input transaksinya di view-nya karena masih error. Input transaksi sini, klik di sini, kita hapus session startnya, kemudian dan di sini kita tambahkan ada pinjaman seminggu dan pinjaman 2 minggu ya, berbeda. Untuk yang 2 minggu kita tulis 2 minggu, ini kembalinya kembali 2. Di sini 2 minggu, MK time-nya di sini ada 14, tambahkan jadi 14 ya. Tadinya 7 jadi 14 karena 7 ini hitungannya hari ya, satuannya. Untuk kembali 2, di sini kita tulis 2 minggu. Kemudian untuk base URL-nya kita ubah seperti biasa, kita ubah agar terpanggil ya CSS dan JavaScript ya. Juga sama, kita ubah juga ini IMG, ini IMG juga.
Untuk form actionnya kita ubah terlebih dahulu menjadi seperti ini, index php admin transaksi action. Kemudian nanti di sini ini npm-nya kita ganti jadi username. Kemudian di sini kita hapus tag php-nya di sini, kita ganti menggunakan for each seperti ini pemanggilannya untuk memanggil option value ya. Ini kan dari data D yang pertama ini S dari data ini memanggil data user ya. Kemudian yang kedua di sini juga sama, kita hapus juga untuk tag php-nya yang lama, kemudian kita ubah menggunakan kita ubah menjadi for each data 2 SD2 ya. Seperti ini. Kemudian coba kita panggil. Nah, sudah berhasil ya, terpanggil. Dan ini adalah data mahasiswanya, ini ada username dan nama pinjam yang tadi, dan judul bukunya ini. Coba saya akan pinjam dengan nama Muhammad Iqbal. Kita akan tes ya codingannya. Tapi sebelumnya kita coba sebutkan dulu judul bukunya multimedia. Ini kita pinjam 1 kali. Nah, untuk klik simpan ini dia akan diproses ke ini ya. Kita lihat di sini codingannya, dia akan memanggil input transaksi action function di method admin ya, di controller admin. Jadi di sini saya coba panggil dulu adminnya. Nah, di sini saya sudah membuat input transaksi action seperti ini codingnya. Di sini ada input transaksi action, ada tanggal pinjam, tanggal kembali 2 di sini kita belum buat tanggal kembali 2-nya di input transaksi. Nah, di sini kita buat tanggal kembali 2 untuk yang meminjam selama 2 minggu ya. Tanggal kembali 2 seperti itu. Ininya kembali 2. Ini juga sama untuk name-nya kembali 2 juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi yang ini. Tadi kan ada tanggal kembali 2 ya. Dia mencoba memanggil name kembali 2, kembali dan pinjam. Kemudian nanti di sini ada dapat buku. Dan saya pecah bukunya, di-explode. Kemudian nanti setelah dipecah saya menggunakan karakter titik ya. Karena di sini ini ada karakternya titik. Nah, ini ada titik ya. Titik ini digunakan kita bisa ambil datanya. Untuk yang ini adalah array ke 0, ini array ke 1 ya. Jadi ini explode titik itu akan menghasilkan 2 pemecahan karakter ya. Seperti itu. Di sini juga sama, untuk mahasiswa juga sama, saya mengeksplod juga karena di mahasiswa di sini ini ada titik juga sama. Nah, ini ada titik ya. Jadi memecahkan antara ID buku dan judul bukunya. Jadi saya tulis ID buku ini, ada mahasiswa ini juga sama ya. Kemudian nanti keterangan saya set keterangannya. Di sini buku, saya coba panggil data buku. Kemudian di sini data peminjam saya coba panggil juga username dan nama. Jadi untuk jumlah bukunya di sini saya coba panggil juga untuk jumlah buku ter-up to date. Jadi jika meminjam buku, maka sisa buku yang ada di database akan dikurangi 1 karena dipinjam oleh si user ya. Jika sisa buku sama dengan 0, maka stok buku nanti akan muncul setelah habis ya, ada alert. Kemudian jika keterangan peminjaman 1 kali, maka prosesnya seperti ini. Jadi penginputannya jadi judul buku, nanti diinput ID buku seterusnya sampai ke keterangan. Nanti di sini data 2 juga sama. Untuk jumlah bukunya di sini diinputkan yang sudah dikurangi. Ada transaksi model, di sini ada insert data dan update data di input ya keduanya. Jadi dia menginput ke transaksi dan ke buku. Input data peminjaman 1 kali berhasil. Kalau berhasil ya muncul alert. Kemudian kalau gagal seperti ini ada muncul alert input data peminjaman 1 kali gagal. Begitu juga dengan 2 kali sama seperti itu. Hanya bedanya di sini untuk tanggal kembalinya di sini tanggal kembali 2. Kalau di sini tanggal kembali saja ya, tanpa 2. Nah, seperti itu.
Ini statusnya berubah jadi status pinjam ya. Asalnya tidak ada status, jadi statusnya berubah jadi pinjam. Ya seperti itu. Oke. Nah, kalau disimpan, kita coba pinjam. Bukunya saya pinjam Sistem Pakar Muhammad Iqbal. Meminjam selama 1 kali ya. Jadi hanya satu minggu. Simpan. Data pinjaman 1 kali berhasil. Oke. Nah, di sini ada Sistem Pakar Muhammad Iqbal mahasiswa. Seperti itu paling untuk pertemuan ke-12 ini dari transaksi buku perpustakaan ya. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.